Shalom semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah penyertaan-Mu yang ada di tengah kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
Pembahasan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya 63 ayat 7 hingga 15. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, sehingga ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh rohnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari syurga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaanmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom buat kita semua, syukur kepada Allah. Kita bersyukur atas kasih Allah dalam kehidupan kita, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Kalau perlu juga abad lepas abad. Betapa baiknya Tuhan. Mari sebelum kita renungkan firman-Nya, kiranya kita satukan hati untuk berdoa.
Bapak, terima kasih kesempatan kami memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kami akan merenungkannya. Roh Kudus tolong kami semua biar firman Tuhan yang kami renungkan sama-sama, yang kami pikirkan, itu tidak berhenti di dalam perenungan, tapi terwujud nyata dalam kehidupan kami. Setiap saat, dimanapun kami berada, firman Tuhan, Tuhan yang menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah. Ya, itulah yang menjadi ucapan kita ya. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah untuk hal-hal yang kita aminkan, kita katakan syukur kepada Allah. Itulah yang kita sama-sama ucapkan setelah kita membaca Alkitab tadi, Perjanjian Lama, kita katakan syukur kepada Allah. Kita baca Perjanjian Baru juga, kita bilang syukur kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Firman-Nya di Perjanjian Lama, penyertaannya membuat bangsa Israel ingat kepada Allah. Ya, firman-Nya, syukur kepada Allah, bukti bahwa kita mengingat firman Allah, berarti kita juga mengingat Allah. Bangsa Israel, apakah selalu mengingat Allah? Kadang-kadang. Ya, dalam Perjanjian Lama yang kita baca tadi dalam kitab Yesaya, ternyata bangsa Israel juga, entahkah ini lupa, entahkah mereka tidak sadar, tapi ada saat-saat di mana mereka tidak mengingat Allah. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Sama, kita baca dan kita katakan juga syukur kepada Allah. Allah yang berfirman dalam Perjanjian Baru, dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah untuk Perjanjian Lama dan untuk Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, kita tahu bangsa Israel mengalami berbagai macam persoalan dalam perjalanan kehidupan mereka. Tantangan termasuk cobaan. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Murid-murid Tuhan Yesus mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami cobaan. Iya. Ya, apalagi kalau kita baca kisah para rasul, bagaimana mereka ya mengalami berbagai macam persoalan, termasuk berbagai macam pencobaan. Begitu juga apa yang kita baca dari kitab Korintus tadi ya, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Rasul Paulus mengingatkan para murid, mengingatkan orang percaya, hey, benar ada pencobaan. Benar ada pencobaan. Tapi, lebih benar lagi, ada syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Sebenarnya bukan cuma mengucap syukur. Ya, kalau cuma mengucap syukur, sepertinya saya berucap syukur. Tapi bagaimana juga kita berpikir syukur. Ya, berpikir syukur, mengucap syukur, dan hidup bersyukur. Ya, kehidupan yang bersyukur kepada siapa? Kita bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dalam kehidupan kita. Lalu, ya sebelum kita lihat satu ayat tertentu dari yang sudah kita baca tadi, apa yang membuat manusia itu katakanlah susah bersyukur kepada Allah, atau mengalami kesulitan untuk mengucap syukur kepada Allah? Ada masalah apa, ada persoalan apa, ada pencobaan apa sampai membuat manusia kok susah benar untuk bersyukur? Kita yang di sini, saudara yang di sana, coba renungkan sebentar. Adakah kita bersyukur hari ini? Bukan sekedar ucapan, tapi kita hidup bersyukur di hari ini, di saat ini, pada saat saya sedang merenungkan, mendengarkan renungan firman Tuhan. Adakah kita bersyukur kepada Allah setiap saat, di segala waktu dan di segala tempat kita bersyukur kepada Allah? Ternyata realitanya kita mengalami apa yang disebut dengan pencobaan. Apa itu pencobaan? Pencobaan ya sesuatu atau hal-hal yang datang dari manapun, dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun, untuk membuat kita tidak bersyukur atau kurang bersyukur kepada Allah. Itulah pencobaan. Apapun yang membuat kita susah turun ucapan syukurnya, biasanya full
100% bersyukur setiap hari, tapi berkurang. Ada saat-saat di mana kita mengalami kesulitan untuk berkata syukur kepada Allah. Saudaraku, inilah cobaan, inilah pencobaan. Apakah bangsa Israel mengalami pencobaan? Iya. Sampai mereka sulit untuk bersyukur kepada Allah. Mereka bahkan berpaling dari Allah. Bukan cuma bergeser pandangannya, tapi mereka berpaling dari Allah. Seolah-olah mereka bisa membelakangi Allah. Padahal Allah ada di mana-mana. Begitupun perjanjian baru. Tidak dicatat bahwa para rasul, para murid mengalami kesulitan dalam mengucap syukur. Tapi sebelum kebangkitan terjadi, mereka memang beberapa kisah dikatakan sulit untuk bersyukur. Tapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Ya, kita sudah memperingati kebangkitan, terlagi ada pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Mereka berubah. Tidak ada lagi kesempatan di mana mereka tidak bersyukur kepada Allah. Artinya tidak ada lagi kesempatan di mana mereka gagal fokus melihat atau mengingat Allah. Mereka selalu lihat dan ingat Allah. Apa pencobaan yang sedang kita hadapi sekarang? Sampai kita susah bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Kita susah untuk terus mengingat dan melihat Allah. Apa pencobaan yang sedang kita hadapi sekarang? Saya bilang pencobaan bisa datang dari manapun, dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Apa tujuan pencobaan? Apa pencobaan itu? Esensinya dia mau menggeserkan pandangan kita kepada Allah. Bergeser sedikit aja, sudah ada peluang untuk kemudian kita jatuh dalam pencobaan. Ada pencobaan, ada jatuh dalam pencobaan. Kita bisa jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tapi inilah keunggulan kita untuk terus tetap bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bukan tanpa alasan. Sekalipun mungkin kita bilang ada begitu banyak alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Tidak melihat Allah, tidak mengingat Allah. Ada banyak alasan, itulah yang kita sebut sebagai pencobaan. Karena itu datang untuk menggeserkan, menurunkan tingkat kepercayaan kita. Bisa saja kita fokus kepada Allah, tapi keyakinan saya kepada Allah ada saatnya turun. Harusnya saya melihat dia fokus 100% pas. Dan saya percaya kepada Allah juga 100% pas. Coba cek. Fokus kita selalu 100%, selalu jelas melihat Allah, jelas mengingat Allah. Atau kadang-kadang blur, apa itu blur? Kabur melihat Allah. Kabur. Lihat juga sih, tapi nggak jelas. GJ, nggak jelas melihat Tuhan. Nah ini, mari kita bukan takut, tapi mari kita sama-sama tahu bahwa apapun yang membuat saya bergeser pandangan kepada Allah, apapun yang membuat saya turun ya keyakinan saya kepada Allah, itu pencobaan. Itu pencobaan. Mari kita lihat apakah kita suka turun. Tadi saya bilang 100% kepercayaan kita kepada Allah. Apakah selalu 100%? Kita bisa mengukur sendiri ya. Kira-kira aja. Selalu 100%? Mari kita cek saat ini. Adakah kepercayaan kita 100%? Dan fokus saya kepada Allah juga 100%. Ternyata paling tidak ada 2 pencobaan besar dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah peradaban manusia. 2 pencobaan yang begitu sering membuat orang bergeser pandangannya dari Allah. Ada 2 pencobaan besar yang membuat orang ragu terhadap Allah. Apakah itu? 1, sakit penyakit. 2, kemiskinan. Ini 2 hal yang gampang membuat orang percaya pun bergeser pandangan kepada Allah. Yang gampang membuat orang susah bahkan tidak bersyukur karena 2 hal ini. Salah satu aja, sakit penyakit, harus diakui kita mengalami kesulitan bersyukur. Yang kedua, ini aja yang kedua ini, kemiskinan, dang adong ngepeng, teboga duit.
Ini juga bisa menjadi cobaan yang membuat kita menggeserkan pandangan kita kepada Allah, sengaja atau tidak. Kemiskinan, ulangi, sakit, penyakit, dan kemiskinan. Ini dua hal yang sering kali membuat kita gagal fokus melihat Allah, dan sering membuat kita gagal percaya kepada Allah. Kita menjadi orang yang kurang jelas melihat, dan kita menjadi orang yang kurang jelas percaya. Kenapa? Dua hal ini. Ingat Ayub, apa yang dilakukan iblis terhadap dia? Dicobai dengan sakit penyakit, dan yang kedua, kekayaannya ludes. Artinya dia disakitkan dan dia dimiskinkan. Tadi saya bilang, sakit aja sudah sulit kita bersyukur. Ya, katakanlah kita sehat, tapi kita tidak punya uang. Ya, yang adalah jangankan punya uang, yang adalah punya utang. Susah untuk bersyukur, apalagi dua-duanya. Sudah sakit, teboga duit deh. Ini cobaan yang terjadi dalam setiap bangsa, dimanapun, ya. Mungkin juga kita sedang mengalami ini. Namanya manusia kan. Tapi mari kita diingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah. Mengapa? Ada jaminan. Kalaupun kita mengalami berbagai macam pencobaan, tadi itu sakit, terus gak punya uang. Gak gampang ya. Siapa coba? Tapi faktanya, Ayub berhasil melewati pencobaan itu. Apa tadi? Sakit, penyakit, dan kemiskinan. Gak punya uang. Oke, saya sehat. Coba kalau saya gak punya uang. Itu cobaan besar sekalipun, boleh setuju atau tidak. Ada pandangan bilang begini. Ya, bilang begini. Laki-laki itu pencobaan terbesarnya kalau dia punya uang. Itu cobaan terbesar buat laki-laki kalau dia punya uang. Sebaliknya cobaan terbesar bagi perempuan kalau dia tidak punya uang. Jadi ya padahal tidak punya uang sudah jadi pencobaan ya. Tapi ternyata itu cenderung katanya itu lebih banyak kepada perempuan. Kalau laki-laki pencobaan terbesarnya adalah pada saat dia pada saat dia punya uang. Pada saat lagi loba duit. Ini cobaan besar untuk laki-laki. Sebaliknya, buat perempuan, kalau dia nggak punya duit, itulah pencobaan terbesarnya. Katanya, boleh setuju, boleh tidak. Tapi kita melihat apapun. Entah saya punya duit, entah saya tidak punya duit, entah saya sakit, entah saya sehat. Persoalannya, adakah kita tetap fokus kepada Allah? Jangan sampai pencobaan itu membuat kita tidak fokus kepada Allah, melihat Tuhan Yesus gagal fokus, dan percaya kepada Tuhan Yesus gagal percaya, kurang percaya. Mari sama-sama kita dapatkan keyakinan, kalaupun ada pencobaan yang seperti itu, salah satu atau salah dua tadi itu ya, sakit penyakit dan kemiskinan itu, gak punya uang itu, mari kita lihat janji firman Tuhan. Itu yang sudah kita baca tadi dalam perjanjian lama, termasuk dalam perjanjian baru, khususnya dalam ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Ingat, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah siap memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ini jaminan. Bukan tidak ada pencobaan. Ada pencobaan, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, tapi ada jaminan Allah bahwa kita tidak patut untuk kalah terhadap pencobaan. Mengapa? Satu, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa, bukan pencobaan luar biasa. Ya, tapi jangan sampai kita menganggap ya arah pencobaan biasa jadi seolah-olah layak untuk diremehkan. Bukan. Pencobaan biasa artinya orang lain juga menerima, orang percaya lain juga mengalami pencobaan seperti itu. Common temptation, pencobaan biasa, bukan luar biasa. Jadi intinya apa? Jangan lebay, jangan juga abai gitu ya. Jangan lebay ya, jangan melebih-lebihkan, tapi jangan abai dalam kita kemudian akhirnya juga bisa jatuh dalam pencobaan. Mari kita lihat pencobaan itu secara proporsional. Artinya apa proporsional? Biasa. Ya, jangan kaget. Aduh, kenapa pencobaan saya terlalu berat ini?
Nggak ada pencobaan yang terlalu berat, karena itu percobaan yang biasa. Bukan meremehkan, bukan juga tadi itu ya melebaikan, bukan mengabaikan. Tapi ini pencobaan biasa. Firman Tuhan nggak mungkin salah. Dan bukan cuma pencobaan biasa. Gimana supaya kita tetap fokus kepada Allah, tetap percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita halau pencobaan, bukan kita lawan pencobaan ya, tetapi ada keyakinan bahwa satu ya, itu pencobaan biasa. Baru yang kedua, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Manusia bukan? Oke. Pencobaan yang dialami itu gak akan melebihi kekuatan manusia. Ya, kalau kita di kolam renang, kita ada di kolam yang gak lebih tinggi dari kita. Ya, sampai di hidung lah. Artinya jangan takut. Berenang aja. Nggak bisa berenang, minimal berendam. Tapi nggak akan tenggelam. Kenapa? Ketinggiannya itu nggak melebihi saya. Jadi jangan takut ya. Ya, yang suka berenang. Ya, kalau ya jalan pun di dalam kolam kita masih siap. Karena ya nggak sampai membuat kita tenggelam. Itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Yang pertama, sudah pencobaan biasa. Yang kedua, dia tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan saya untuk menghadapinya. Nggak akan mungkin lebih. Mengapa? Ada alasannya. Ya, pencobaan apakah? Penyakit apakah? Uang, harta, ekonomi, ya. Memang ada 3 persoalan yang suka digembar-gemborkan di dunia global. 3 persoalan disebutnya. Ada persoalan masalah kesehatan, sakit penyakit. Kemudian yang kedua tadi itu masalah ekonomi, ya, masalah kemiskinan. Dan yang ketiga masalah pendidikan, ya, itu kebodohan juga bisa menjadi tantangan. Tapi saya bilang 2 hal pertama tadi itu ya. Apa tadi? Sakit penyakit itu biasa. Tapi ini nggak bisa disembuhkan. Biasa. Yang penting adalah apa? Dia menjadi persoalan kalau kita bergeser pandangan kita kepada Tuhan, kalau turun kepercayaan kepada Tuhan, itulah persoalannya. Tapi bukan pencobaan. Bukan pencobaannya. Pada saat kita bergeser pandangan kepada Allah dan sulit untuk berkata syukur kepada Allah, disitulah kita jatuh dalam pencobaan. Apalagi poin yang ketiga, tadi pencobaan biasa, 2 tidak akan melampaui kekuatan manusia, dan yang ketiga, Allah setia, luar biasa. Jangan lupakan kesetiaan Allah. Allah setia, dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Gak akan. Pada waktu kamu dicobai, ini janji firman Tuhan. Ia sudah memberikan jalan keluar. Ada solusi. Ya, ketika pencobaan datang, lihat Allahnya, bukan pencobaannya. Firman Tuhan selalu membuat kita mengingat, melihat, dan percaya kepada Allah. Dan bukan kepada masalah. Itu bisa menjadi pencobaan. Masalah keuangan, masalah kesehatan, benar, itu ada. Tapi jangan sampai kita fokus pada masalah. Lagi-lagi, firman Tuhan berulang kali mengingatkan kita. Mari, bukan fokus kepada pencobaan, tapi kita fokus kepada kekuatan. Bukan pada pencobaan, ya, ada pencobaan, tapi mari kita tetap fokus pada kekuatan kita, bukan pada masalah kita fokus, ya, tapi kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu jaminan yang Allah berikan kepada kita. Seberapa besar masalah, seberapa besar pencobaan yang kita sedang hadapi saat ini? Sakit penyakit, kemiskinan, membuat kita sulit untuk percaya. Ingatlah, Tuhan setia. Dia tahu kita. Dia bahkan lebih tahu dari apa yang kita tahu. Pengetahuan kita tentang diri kita tidak sebesar pengetahuan Allah. Mengapa? Kita ini ciptaan Dia pencipta kita. Ya, jadi dialah yang lebih tahu. Karena itu firman Tuhan terus mengingatkan kita. Mari, lihat Allah, ingat Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang memberikan jaminan kepada kita untuk menghadapi setiap pencobaan. Jangan berkata, pencobaan saya terlalu berat, pencobaan saya membuat saya layak untuk berpaling dari Allah. Tidak. Jangan menyesal dengan pemikiran itu. Firman Tuhan sudah berkata, satu, ingat apa? Pencobaan biasa. Yang orang lain juga mengalaminya.
Dan yang kedua, tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Ingat itu, saya pun bisa mengalami itu. Tapi ini jaminan. Jangan takut. Orang yang takut pencobaan, yang gampang jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita lihat Allah. Bukan kita berani menghadapi pencobaan, tidak. Tapi fokus kepada Allah membuat kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa? Satu tadi, pencobaan biasa. Dua, tidak akan melampaui, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga ini yang paling penting adalah Allah setia. Allah setia. Dan Dia siap memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Tuhan memberkati kita. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ingat itu. Ya, dan tidak akan melebihi kekuatanmu, kekuatan saya, kekuatan kita. Mengapa? Ingat, Allah setia, Allah setia. Firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Firman yang kita dapatkan hari ini, Allah setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap pencobaan yang kita alami. Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Mari kita lihat Allah dan percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur firman Tuhan terus menguatkan kami, mengingatkan kami. Kalau kami lupa, kalau kami bergeser, ada pencobaan, ada masalah yang menggoda, membuat kami turun kepercayaan kami kepada Tuhan, meragukan Tuhan. Dan kami tidak melihat Tuhan sebagaimana seharusnya. Kami mohon ampun Tuhan. Kalau pikiran kami lebih takut kepada masalah daripada taat kepada Allah. Kami kalah terhadap masalah. Dan kami lebih diikat oleh masalah daripada kami terikat kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, tolong kami semua. Kami bukan bebas dari pencobaan, kalaupun kami mengalami pencobaan. Tapi kami mau tetap melihat Allah. Allah yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Itu kami ingat dan kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang kami ingat, yang kami percaya, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, di mana ya Tuhan bangsa kami ataupun seluruh dunia ya Tuhan masih mengalami pergumulan virus corona ya Tuhan. Tuhan, berikan kepada para pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, wakil rakyat, sampai ke daerah RT RW ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin bangsa kami ini. Berikan pada mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk mengatasi corona ini ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, virus corona ini cepat berlalu dari bangsa kami, dari seluruh dunia ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk pemimpin gereja kami.
Kami berdoa untuk Bishop kami, The Right Reverend Titus Chung. Kami berdoa untuk Dean kami, The Reverend Timothy Chong. Kami juga berdoa untuk Associate Dean, The Reverend Yopi Buyung. Kami juga berdoa untuk Ketua Imam Penanggung Jawab kami, Reverend Daniel Sihombing. Tuhan, berkati para pemimpin kami ini ya Tuhan. Berikan pada mereka kesatuan hati dalam memimpin gereja Anglikan ya Tuhan. Tuhan berkati setiap aktivitas dan pelayanan mereka, juga keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Bandung. Kami berdoa untuk gereja Anglikan St. Paul, kami berdoa untuk gereja St. Peter, St. John, dan Tagok Apu pada Larang. Tuhan, berkati para pemimpin gereja kami ini ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin gereja kami ini. Kami serahkan para pemimpin gereja kami ini dan juga para pengurus hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati segala aktivitas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Anglikan St. Paul ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka bertambah umurnya, semakin mengenal Tuhan. Biarlah bertumbuh iman mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati segala aktivitas mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami penderitaan. Kami berdoa untuk jemaat kalau ada yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Tuhan, hiburkanlah mereka. Berikanlah pada mereka Tuhan kekuatan dan sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada mereka ya Tuhan kekuatan ya Tuhan. Berikanlah pada mereka Tuhan, berkatilah segala usaha mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih kuliah dan yang masih sekolah mereka ya Tuhan. Berikanlah pada mereka Tuhan hikmat, kecerdasan dan kreativitas ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Dia. Come on, let's sing together. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Your chains are crying into dancing. I lift your praise you now. We praise you now.
praise you now, Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Praising, from praising you. We praise you, Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Praising, from praising Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online kami. Untuk melihat ibadah-ibadah sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube kami di Holy Trinity Bandung Kolektif. Untuk info lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. everything. Help us to love as you